Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat mahasiswa yang mengambil mata kuliah fitokimia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya tentang standarisasi bahan obat alam. Ya, jadi untuk simplisia ya, bahan baku, terus menjadi bahan antara atau produk antara ya berupa ekstrak, bahkan juga sampai ke produk jadi ya suatu obat alam, itu perlu dilakukan standarisasi ya, dimana standarisasi itu dilakukan untuk menjamin ya kualitas, keamanan ya, khasiat dari obat alam tersebut ya, biasanya untuk tingkatan obat herbal standarkan dan fitokimia biasanya standarisasi itu diterapkan ya, tetapi untuk tingkat jamu belum dilakukan seperti itu. Nah, standarisasi muncul ya, ini dari sejarahnya kita bisa lihat ya, adanya perkembangan ya, zaman yang terus berkembang ya, sehingga ya mengubah ya situasi dari kehidupan manusia itu sendiri, yaitu dari perilaku ya, perilaku hidup, pola makan, gaya hidup. Nah, akhirnya muncullah penyakit-penyakit ya, penyakit-penyakit yang akut, kronis, bahkan sampai penyakit yang degeneratif seperti itu adalah akibat dari perilaku manusia tersebut ya. Yang kedua di situ gitu ya, diperlukan terapi pengobatan dengan obat ya, dan bukan obat ya. Jadi di sini ada dilakukan dengan terapi yang farmakologis maupun non farmakologis ya. Di sini yang non farmakologis dengan perubahan gaya hidup ya di situ. Nah, terapi dengan obat ya biasanya menggunakan senyawa sintetik ya atau obat alam yang digunakan. Nah, senyawa sintetik di sini biasanya ya digunakan pada pengobatan barat gitu ya biasanya. Sedangkan obat alam itu atau bahan alam itu adalah untuk pengobatan timur ya, biasanya digunakan dalam ya terapi komplementer ya, jadi terapi pelengkap di situ ya. Nah, kita akan bahas ya dia ke penggunaan obat alam ini ya, dengan cara tadi ya, tipe-tipe dalam suatu analisis ya, dari uji alkaloid kemarin, uji fitokimia, sampai bagaimana menstandarisasi suatu produk tadi. Nah, itu kita bisa terapkan di sini. Nah, pemakaian terapi penggunaan obat alam itu sekarang banyak digunakan ya dibandingkan obat sintetik. Biasanya penggunaannya setelah orang sudah capek ya menggunakan obat-obat sintetik kimia gitu ya, yang tidak mendapatkan outcome terapi yang diinginkan ya berupa peningkatan derajat kesehatan yang optimal ya. Di sini derajat kesehatan itu adalah suatu peningkatan dari upaya kesehatan itu sendiri ya di situ. Nah, itu ditingkatkan ya, sehingga kualitas hidup dari masyarakat itu meningkat, yang tadinya tidak nyaman menjadi lebih nyaman. Nah, ini yang mereka tidak peroleh penggunaan obat sintetik ya, karena terus minum obat-obat kimia gitu ya, tetapi tidak memperoleh hasil yang signifikan seperti itu, sehingga dia beralih ke obat-obat alam gitu ya, yang resikonya di sini yaitu efek sampingnya gitu ya, efek sampingnya yang lebih kecil ya, dan biaya juga lebih murah ya, terutama
untuk tanaman misalnya yang mungkin bisa kita olah ya di rumah gitu ya, ditanam ya, seperti tanaman obat keluarga ya atau toga itu ya bisa dimanfaatkan sehari-hari ya, karena digunakan ya gampang ya, ditanam sendiri, dipanen sendiri, dikelola ya menjadi obat alam yang bisa digunakan untuk pengobatan hidup kita gitu ya. Sehingga di sini ya banyak sekali masyarakat yang dengan tingkat kejenuhan yang tinggi itu beralih ke pengobatan timur ya. Jadi pengobatan timur itu ya pengobatan tadi ya, pengobatan dengan menggunakan ya obat-obat tradisional di situ ya, termasuk di Indonesia ada jamu, di Cina TCM ya, tradisional Chinese medicine ya, India Ayurveda itu. Nah, itu yang digunakan di situ. Nah, kita bisa lihat di situ ya. Nah, pengobatan tersebut ya menggunakan bahan baku dari alam yang menjamin mutu ya dan khasiat. Nah, sehingga obat tadi itu bisa dijamin ya, dijamin khasiat dan mutu. Mutu ini berhubungan dengan keamanan nanti. Jadi khasiat dan keamanan ya, kalau dia mutunya terjamin ya pasti keamanannya juga terjamin. Nah, makanya di sini kita perlu melakukan yang namanya standarisasi obat bahan alam tadi yang meliputi bahan baku, produk ruahan sampai produk jadinya ya, sehingga kualitas yang dihasilkan dari produk tadi itu memenuhi syarat. Dan kalau dia memenuhi syarat dan terstandarisasi ya, baik tadi ya bahannya sampai dan hasil akhirnya tadi, itu akan menyebabkan apa? Terapi yang diinginkan atau efek terapi yang diinginkan itu menjadi lebih stabil dan standar dosisnya. Nah, ini yang sering terjadi, makanya ya penerapan standarisasi itu dilakukan karena banyak sekali ya seperti jamu gitu ya, karena tidak terjadi penerapan standarisasi sehingga keajekan ya, kestabilan dari tingkat dosis yang diberikan itu kadang dia tinggi, kadang dia rendah ya, karena tadi tidak ada standarisasi di situ ya. Kita lakukan uji alkaloidnya di situ, flavonoidnya berapa persen kan nggak ada batas minimal, batas maksimal ya, baik untuk uji misalnya parametris dan non parametris ya. Kalau di standarisasi ada ya. Nah, ini yang kelemahan di jamu seperti itu, sehingga kadang ya produk yang sama dengan batch yang berbeda gitu ya, itu menunjukkan efek kadang yang berbeda. Kadang batchnya dengan bahan baku yang sama ya, tapi produksi yang berbeda, itu akhirnya menunjukkan efek yang berbeda. Dalam arti efeknya yang misalnya kadang dia bisa adekuat atau juga no adekuat di situ. Nah, ini yang bisa menyebabkan karena tadi kurangnya standarisasi, dan mungkin juga ya simplisi atau bahan dasar yang diperoleh itu yang dipakai untuk membuat suatu produk ya, jamu tadi itu diambil dari tempat yang berbeda ya, jadi lokasi tanaman, terus waktu panen yang berbeda, sehingga untuk menghasilkan metabolit sekunder atau senyawa-senyawa metabolit sekunder itu berbeda-beda ya. Ada yang tinggi yang sesuai masa panennya, tempat tanamnya, ada yang tempat tanamnya rendah, dataran rendah, ternyata kualitasnya tidak terlalu bagus, itu yang mempengaruhi ya. Maka perlu dilakukan standarisasi seperti itu ya. Tetapi ada juga sekarang metode yang sangat cepat ya, dengan menganalisis fingerprint di situ ya. Nah, atau analisis chemometrik ya, kita bisa lihat ya kualitas itu dengan cepat. Kita memakai analisis chemometrik ya, melihat kadar yang sesuai ya. Jadi dia mendekati daerah ini ya, bahan baku datang itu kita analisis ya. Nah, dia memenuhi standar enggak di situ ya. Nah, kalau nggak memenuhi standar kita bisa reject ya, seperti itu. Tapi kalau industri jamu kecil itu nggak bakal kayak gitu ya, karena alat analisisnya aja sudah mahal sekali ya. Untuk standarisasi itu kita butuh proses lama ya. Biasanya kalau di industri yang modern ada analisis yang cepat seperti analisis fingerprint dan chemometrik, itu bisa kita melihat ya kualitas dari bahan baku tadi sesuai standar atau tidak. Kalau dia sesuai standar kita bisa accept ya, kita
terima gitu ya, kalau tidak ya kita reject di situ ya. Jadi bahan baku itu kalau kita masuk di industri itu ditahan dulu ya, di gudang itu masuk di karantina dulu ya sebelum diterima ya. Di karantina kita uji kualitas bahan baku ya, tadi dengan cara misalnya ada yang lama standarisasi ya, standarisasi itu lama ya, bisa sebulan 2 bulan, tetapi kalau analisis fingerprint chemometric itu cepat gitu ya. Ya itu kadang cuma 1 jam 2 jam udah selesai ya, hasil bisa keluar sehingga bisa diterima ya dari apa produk tadi. Analisis fingerprint dan chemometric itu menganalisis senyawa metabolitnya ya, senyawa metabolit yang identik di situ ya, yang kadarnya mendekati ya. Jadi kita bisa lihat nih antara daerah ini ya yang mendekati yang mana. Jadi kita bisa tahu nih kualitasnya kalau kita mengambil sampel ya tanaman dari daerah tersebut, sehingga apa ya, kita tidak akan rugi ya, sehingga nanti pas proses standarisasi produk tadi itu memenuhi syarat ya, terutama ya untuk kualitas dari metabolit sekundernya, jadi kadarnya itu berapa ya. Jadi untuk memberikan efek itu kan dari kadar metabolitnya ya, jadi kadar flavonoidnya tinggi, alkaloidnya tinggi ya, misalnya ada identik di situ flavonoidnya quercetin tinggi sekali, itu bagus yang gitu ya, akan memberikan efek. Tapi tingginya seberapa juga ini memberikan efek. Takutnya dosis yang kita berikan dalam pembuatan formulasi itu juga terlalu tinggi sehingga nanti bisa menyebabkan toksisitas ya, seperti itu. Nah ini harus kita perhatikan di situ. Nah itu yang pengaruhnya di situ ya. Nah standarisasi juga ya tadi ya, bisa ya untuk bahan baku, produk antara ya, ekstrak dan produk jadi tadi. Nah dalam proses standarisasi ya, semua industri itu menerapkan sistem yang disebut ya, kalau di BPOM itu dia cukup CPOB ya, cara pembuatan apa, kalau jamu CPOTB ya, cara pembuatan obat tradisional yang baik ya. Nah itu ya. Dan bisa juga atau disebut juga dengan GMP ya, GMP itu menyangkut semua ya, jadi bisa GMP untuk CPOB ya, bisa untuk jadi good manufacturing practice. Nah kalau sudah sesuai ya, itu sudah bagus industrinya ya. Jadi kalau kita lihat ya, industri-industri di luar itu sudah menerapkan GMP ya, malah dia tidak menerapkan ke acara CPOTB ya, CPOB gitu ya. Semua industri ya, baik industri obat di sana ya, baik obat kimia, suplemen, di sana nggak ada obat tradisional ya, kayak di Amerika, di Eropa itu paling dia ke arah suplemen ya, sudah menerapkan GMP ya. Biasanya kalau kita lihat di labelnya itu ada GMP produk ya. Nah sudah melalui GMP itu kualitasnya sudah tidak diragukan lagi ya. Nah itu yang memang masih kurang di industri ya, terutama industri obat tradisional yang masih menerapkan ya, belum menerapkan GMP ya, masih CPOTB ya. CPOTB itu ada tingkatannya ya, ada tingkatan 1, 2 dan 3 di situ ya. Kok masih bawah tuh ya, masih tingkatannya rendah ya, 1, nanti dia bertahap naik ya sampai nanti keluarlah ya, sampai paling tinggi nanti keluarlah sertifikat CPOTB. Nah CPOTB itu nanti bisa didaftarkan ya melalui nanti mempunyai sertifikat GMP. Nah GMP maupun sudah mempunyai GMP itu sudah bisa melakukan lisensi produk tadi ya. Jadi nah itu kita bisa memproduksi ya, misalnya produk makanan ya. Jadi kalau industri farmasi apa, industri obat tradisional itu sudah mempunyai sertifikat GMP di situ ya. Jadi dia nggak CPOTB saja ya, tapi sudah mempunyai GMP ya, dia bisa membuat industri makanan juga di situ, memprosesnya ya. Jadi nggak masalah, jadi GMP itu bisa keseluruhannya ya. Kalau CPOTB kan tidak ya, cuma untuk obat tradisional saja. Kalau mau buat makanan nanti CPOMK ya, CPO cara pembuatan obat, CPMB ya, cara pembuatan makanan atau minuman yang baik, itu juga digunakan seperti itu. Nah kenapa standarisasi ini perlu dilakukan ya, karena ini ya di ASEAN sendiri ya, ada disebut, dikatakan dulu masyarakat ekonomi ASEAN, sehingga produk-produk yang kita buat itu harus standarisasi sehingga bisa lolos ke tingkat sana ya, tingkat ASEAN. Jadi kita bisa lakukan ya produk ekspor ya. Jadi ekspor itu berbeda ya, jadi ekspor dan orang membeli di daerah, misalnya kita ke luar negeri
terus kita membeli produknya di sana terus kita bawa, itu beda, itu bukan produk ekspor ya, karena ya registrasinya masih registrasi dari sana ya, bedanya di situ ya. Nah kalau produk ekspor itu registrasinya sudah registrasi negara tersebut ya. Jadi kayak kita di sini misalnya adalah POM TR ya, nah itu sudah kualitas ekspor ya di situ ya. Misalnya kita ke luar negeri, misalnya kirim ke Amerika, nah POM TR itu nanti kita registrasi di sana ya menjadi produk impor ya, tidak seperti produk dari luar negeri ya, misalnya dari Amerika di sini ya, suplemen itu ya, misalnya ada suplemen SI gitu ya, suplemen impor ya, misalnya kode POM SI, berarti suplemen itu diimpor, berarti itu sudah ekspor gitu ya ke luar negeri ya. Nah itu yang diinginkan sehingga mempunyai daya saing yang tinggi ya, kita bisa lihat. Nah untuk standarisasi obat bahan alam itu sendiri ya, itu dilakukan ya baik pada simplisia kering ya maupun terhadap ekstrak kering atau kental, atau juga nanti bisa dalam suatu produk jadi ya, itu dilakukan standarisasi sehingga banyak tahapannya dari awal ya, sehingga pada tahap awal ya simplisianya saja sudah memenuhi syarat ya, insya Allah nanti ekstraknya juga akan memenuhi syarat. Jadi step by step ya, tiap tahapan standarisasi itu dilakukan ya. Kenapa dilakukan seperti itu ya, tadi ya di awal saya katakan itu untuk menjamin kualitas ya, kualitas dan keamanan produk tadi. Misalnya di awal tadi simplisia gitu ya. Nah simplisia dari pasca panen itu gimana kualitasnya, apakah GAP itu berlaku nggak di situ, dilakukan ya good agriculture practice-nya ya, seperti waktu panen yang tepat, kondisi tanah yang bagus, bibit yang bagus ya. Nah itu diperhatikan di situ. Nah pada saat simplisia terus dikeringkan juga itu juga diperhatikan apakah suhunya sesuai kan gitu ya, karena suhu kadang terlalu tinggi gitu ya, untuk misalnya untuk kandungan senyawa-senyawa yang mengandung minyak atsiri gitu ya, takutnya ya senyawa minyak atsirinya juga hilang ya, habis seperti itu. Nah itu harus diperhatikan ya. Nah makanya perlu dilakukan standarisasi ya. Kalau di awal itu sudah bagus ya standarisasinya pas simplisia ternyata memenuhi syarat, baru kita lanjut proses ekstraksi di situ. Nah proses ekstraksi di sini ya kan ada tahapannya ya, ada kalau di industri itu perkolasi gitu ya. Nah kalau pada tahapan perkolasi atau maserasi dilakukan ya, hasil ekstrak itu harus memenuhi syarat juga ya. Kenapa ya, takutnya ya biasanya pada tahapan proses ekstraksi itu mengalami cemaran misalnya pada alat-alat atau pada proses pelaksanaannya, misalnya adanya logam di situ ya. Misalnya tadi pas simplisia tadi nggak ada logam, nemu pada proses produk antara muncul ya cemaran logam di situ yang tinggi, berarti ada masalah di situ ya pada alat ekstraksinya ya, mungkin di situ yang mengalami mengandung logam di situ. Nah itu harus kita cek kembali di situ, atau juga ada kandungan mikrobiologinya ya yang tidak memenuhi syarat, seperti kadang kapang kamir di situ, terus Staphylococcus aureus di situ ya. Nah itu pada proses ekstraksinya yang bermasalah ya. Kalau kita bisa lihat ya simplisianya tidak bermasalah, tetapi pada proses ekstraksi kok hasil ekstrak yang kita standarisasi bermasalah ya, kita bisa lihat di situ. Nah proses ekstraksi setelah jadi produk antara ekstrak itu yang digunakan bahan baku ini biasanya ya itu dibuat ya, besar ya, buat banyak yang dimana nanti dia sebagai produk ruahan atau produk antara ya. Nah ini digunakan sebagai bahan baku utama, jadi enggak proses simplisia saja 1-2 gitu, jadi ekstrak kental gitu ya, ekstrak kental atau ekstrak kering itu kan bisa disimpan lama ya, awet gitu ya di dalam suhu kamar ya suhu yang terkontrol itu bisa awet, bisa bertahan sampai 2 tahun dan kita bisa gunakan lagi ya. Jadi ekstraksi itu bisa prosesnya di awal saja dengan yang banyak kita gunakan perforulasi ya, seperti itu. Jadi sehingga nanti simplisia itu tidak terlalu banyak menumpuk di gudang kalau di industri farmasi seperti itu. Nah kita bisa perhatikan di situ ya, sehingga nanti adalah bahan dasar dalam pembuatan produk tadi itu adalah ekstrak ya. Jadi ekstrak itu kan nanti tinggal diformulasi gitu ya. Nah pada proses reformulasi menjadi produk jadi atau misalnya sediaan
sirup, tablet, ya, kapsul, ya, pada produk-produk herbal di situ. Nah, itu digunakan, ya kan. Nah, pada saat reformulasi itu menjadi suatu produk juga kita bisa lihat, ya, standarisasi. Apakah pada saat proses produksi di situ dengan nama produksi yang menjadi suatu produk jadi, adakah apa kadarnya sesuai, apakah uji cemarannya, ya, tidak ada cemaran baik logam, apa toksin atau bakteri di situ, kadar abunya sesuai atau tidak. Nah, itu harus diperhatikan, ya, di situ. Sehingga 3 step itu dilakukan. Kalau ini memang dilakukan baik dari simplisia, ya, terus ekstrak sampai ke produk jadi, maka keluaran dari produk jadi itu bisa dipertanggungjawabkan baik khasiat, mutu, dan keamanannya, sehingga harga di pasaran juga akan menjadi lebih bersaing dengan produk-produk luar. Jadi kita bisa yakinkan bahwa produk ini aman digunakan, ya, dengan tadi, ya, dengan melihat kualitas dan mutunya tadi. Nah, untuk standarisasi sendiri itu, ya, untuk obat bahan alam itu dibagi menjadi 2 parameter, yaitu non spesifik dan spesifik, ya. Nah, kita akan bahas nanti apa saja parameter yang non spesifik maupun spesifik dan bagaimana metode analisisnya. Banyak sekali, ya, metode analisis yang digunakan. Nah, ini kita bisa nanti lihat acuannya di Farmakope Herbal Indonesia. Jadi saya nggak akan menerangkan, ini pasti nanti untuk standarisasi itu lama, ya, bisa sampai 3 pertemuan bahkan 4 pertemuan karena step by step untuk apa tiap uji akan kita bahas, ya. Apalagi parameternya, setiap parameter itu mungkin non spesifik bisa sampai 10 uji, ya, di situ. Nah, ini contoh, ya, untuk parameter non spesifik, ya. Nah, dalam pengujian parameter non spesifik, ya, di sini nanti kita misalnya praktek itu, ya, untuk parameter non spesifiknya kita nanti praktek misalnya ini dilakukan di pengembangan sediaan bahan alam, ya. Ya, dulu kalau dulu analisis bahan alam, ya, terus berubah kurikulum menjadi pengembangan bahan alam. Jadi pengembangan bahan alam itu gabungan dari formulasi bahan alam dikombinasi dengan analisis bahan alam, ya, sehingga bentuklah mata kuliah pengembangan obat bahan alam. Nah, ini yang kita lakukan nanti kalau Anda mengambil mata kuliah pengembangan bahan alam, itu proses dari ekstraksi, ya, terus standarisasi sampai menjadi suatu produk jadi, terus menjadi produk labeling, di label, ya, menjadi produk yang siap dijual, gitu, ya. Nah, itu yang harus kita kembangkan di situ. Nah, untuk parameter spesifik sendiri itu banyak sekali, ya, kita bisa lihat, ya. Kita melakukan adalah uji misalnya adalah bobot penyusutan, yang kedua kadar air, ya, yang ketiga kadar abu total, yang keempat kadar abu tidak larut asam, terus sisa pelarut organik, ya, karena kita melakukan maserasi menggunakan pelarut atau perkolasi, ya, pelarut organik biasanya di sini etanol, apakah ada sisanya atau tidak. Kalau misalnya ada tidak di situ, ya, kita akan uapkan lagi sampai hilang, ya, karena etanol ini kan sangat sensitif, ya, apa kadarnya lebih, ya, dari 1% itu bisa dikatakan menjadi haram, ya, di situ, ya, menurut fatwa MUI di situ. Yang berikutnya adalah residu pestisida, ya, termasuk golongan organoklor maupun organofosfat. Terus cemaran logam berat, yaitu yang dianalisis yaitu timba, ya, kadmium, arsen, dan merkuri. Terus cemaran mikroba dan cemaran aflatoksin, ya. Sedangkan untuk parameter spesifik, ya, biasanya untuk yang memang identik di situ, yaitu senyawa identitas atau metabolit sekunder yang ada di situ, yang mempunyai yang hanya dimiliki oleh simpliciasi tersebut atau ekstrak tersebut biasanya, ya, baik apakah flavonoidnya, apakah alkaloidnya di situ, apakah terpenoidnya, itu yang menjadi senyawa identitas, hanya dia yang punya, ya, seperti pada meniran, ya, dia mempunyai senyawa pilantin, ya. Nah, itu hanya yang punya pilantin, ya. Misalnya juga pada kumis kucing, ya, dia punya senyawa sinestetin, ya, di situ. Nah, kita bisa lihat, atau juga pada lidah buaya bisa aloin A, aloin B, ya, bisa di situ. Juga kita bisa lihat. Terus yang kedua adalah kandungan total. Kandungan total itu bisa meliputi, ya, karena
dihitung kandungan total itu melihat keseluruhan ya kandungan dari metabolit per golongan misalnya, karena dia tidak spesifik tapi mengukur kandungan keseluruhan, misalnya pada flavonoid total, alkaloid total ya, terpenoid total, tanin total ya, steroid total, dan saponin total. Di situ kita bisa hitung ya. Nah itu nanti pada pertama kita akan melihat screening ya, screening fitokimianya dulu. Berikutnya adalah kadar sari larut air ya, terus adalah kadar sari larut etanol ya, untuk melihat ya, baik kadar sari itu untuk melihat ya seberapa banyak ya persen ya, berapa persen ya senyawa-senyawa yang bisa tertarik oleh air maupun dengan etanol. Nah kalau kita bisa lihat itu kan kita bisa melihat ya metabolit yang dihasilkan itu berapa ya, banyak atau enggak ya. Kalau dia tertarik dengan air gitu ya paling banyak ya, mungkin senyawa tadi ya dilihat dari rendemen hasilnya itu adalah senyawa-senyawa metabolit yang suka larut air ya. Tetapi kalau dia banyak di etanol berarti metabolit tadi senyawa itu banyak yang larut di etanol ya. Kita bisa simpulkan kalau dia banyak rendemennya di etanol berarti ini adalah senyawa yang cenderung ke arah non polar gitu ya. Tapi kalau yang air itu adalah senyawa yang polar ya. Kita bisa tahu ya senyawa-senyawa yang polar itu apa aja ya. Contohnya seperti fenolik ya, flavonoid sebagian ya, bukan aglikonnya ya, juga ada senyawa seperti saponin juga bisa larut ya. Tapi kalau etanolnya tinggi itu banyak sekali ya, mungkin bisa ada sebagian fenol ya, terus juga flavonoid ya, di situ ada terpenoid ya, atau alkaloid juga bisa banyak di situ. Nah kita bisa lihat nih ya di situ efektivitasnya mana. Nah terus uji kandungan kimia ekstrak ya berapa persen ya kandungan dari senyawa ekstrak tadi ya, misalnya untuk senyawa identitas tadi misalnya berapa persen pilantinnya, untuk misalnya manggis ya, mangostin itu berapa persen kandungan mangostinnya ya. Nah kita bisa lihat di situ. Nah sebelum saya masuk ke ya, kita cukup pada sesi ini kita menerangkan secara umum saja ya ya, tidak sampai ke metode baru. Pertemuan besok kita masuk ke metode ya, parameter spesifik maupun non spesifik. Sekarang akan saya terangkan secara umum ya, misalnya yang non spesifik. Kenapa dilakukan misalnya pengukuran bobot penyusutan ya. Nah bobot penyusutan di sini kita ingin melihat apakah ya ekstrak maupun similisi atau produk tadi itu mengalami penyusutan yang sangat tinggi ya. Kalau dia mengalami penyusutan yang sangat tinggi berarti di dalam simplisi atau ekstrak atau bahan tadi itu mengandung ya kotoran yang sangat tinggi atau tidak mengalami disortasi gitu ya, disortasi yang kalau kita lakukan kan ada sortasi basah, sortasi keringnya sebelum kita lanjut. Nah, tetapi kalau dia mengalami bobot penyusutan yang sangat tinggi, nah ini berarti ya ekstrak tadi atau simplisia tadi itu banyak pengotornya ya, pengotor dari lain-lain kan di situ ya. Ya, tapi ada nilai ambang batas juga yang diperbolehkan berapa persen. Biasanya dia tidak boleh kurang dari 10% gitu ya, menyusutnya terlalu banyak gitu ya. Kalau menyusutnya sampai 50%, nah kita lihat juga biasanya di farmakope herbal apakah ini termasuk ekstraknya apa kan gitu ya. Tapi nggak sampai ya, karena suhu yang dipakai bobot penyusutan itu kan cuma 105 derajat sampai 110 derajat ya, didiamkan selama 1 jam sampai 2 jam ya. Nah itu nggak akan nyusutnya terlalu banyak ya. Kalau nyusutnya terlalu banyak berarti banyak pengotor atau juga tadi ya air yang dikandung di dalamnya. Jadi pada proses penguapannya itu kurang sempurna sehingga nanti menyebabkan ekstrak atau bahan tadi itu tidak memenuhi syarat ya. Maka diperhatikan semakin tinggi bobot penyusutan ya persennya itu akan jelek ya, simplisia tadi maupun ekstrak tadi. Tetapi ada ya kecuali ya untuk ekstrak-ekstrak tertentu ya, memang dia itu memang ya mudah mudah terbakar dan mempunyai penyusutan yang tinggi. Itu biasanya pada simplisia yang berbahan daun-daunan seperti itu ya, seperti itu ya. Tapi kalau biasanya enggak terlalu ya, karena simplisia itu kan sudah kering dijemurkan gitu ya.
Kalau 100 derajat saja atau 10 itu kan air saja yang menguap itu ya. Nah itu akan menghilangkan ya seperti itu. Nah kadar air juga perlu dilakukan juga pengukuran kadar air ya, karena kadar air ini berpengaruh pada waktu penyimpanan ya. Karena kadar air itu melebih dari 10% itu menyebabkan ya tumbuhnya ya di sebagai media pertumbuhan dari bakteri, kapang maupun kamir di situ. Sehingga nanti pada proses penyimpanan kadar airnya itu lebih dari 10%, itu pada penyimpanan akan timbullah bakteri tadi ya, baik jamur, kapang, kamir gitu ya, maupun bakteri itu akan tumbuh. Sehingga apa? Ya ini ya sangat berbahaya tadi. Ya pada saat standarisasi akan munculkan hasil yang positif ya pada uji mikrobiologinya tadi. Sehingga dia tidak memenuhi syarat. Ya kalau dia muncul di situ, misalnya kita tidak kita nekat lakukan formulasi ya, itu sangat-sangat berbahaya ya. Nah ini akan menyebabkan malah menimbulkan infeksi pada penggunanya ya. Nanti malah minum itu untuk mengobati infeksi malah muncul infeksi lain karena ada bakteri yang lain seperti E. coli ya, Staphylococcus aureus di situ. Nah ini harus kita perhatikan ya. Kadar abu total juga ya di situ ya, kita juga ingin melihat ya pengotornya. Semakin tinggi kadar abunya berarti pengotornya juga banyak ya, banyak sekali logamnya di situ ya. Jadi kadar abu total itu kan menghilangkan ya senyawa-senyawa karbon ya, senyawa karbon ya, karbon, hidrogen dan nitrogen, karena nanti dipanaskan di furnace ya, dengan suhu tertentu sehingga tinggal abu yang berwarna silver itu ya. Nah abu yang silver itu adalah kandungan mineral-mineral ya, baik kation maupun anion ya. Nah kation anion ini belum tentu juga di dalamnya ada yang membantu juga ya, tetapi mungkin ada juga kation yang logam berat di situ seperti timbal, arsen, merkuri ya, di situ kita bisa lihat ya. Terus abu tidak larut asam ya. Nah kadar abu total tadi itu bisa diolah ya dengan dilarutkan di dalam asam. Nah kalau yang di dalam asam itu akan aman ya, karena dia membentuk garam dan larut. Yang tidak larut asam itu yang sangat-sangat berbahaya, karena tadi dia tidak larut di dalamnya tadi, sehingga nanti bisa berikatan dengan darah menyebabkan toksisitasnya, sehingga darah tidak bisa mengikat oksigen karena berikatan dengan logam tadi ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah sisa pelarut tadi juga ya, sisa pelarut organik ya, karena tadi menggunakan apa, larut etanol dan lain-lain ya. Residu pestisida juga perlu diukur ya, karena tanduran ya, tanaman-tanaman simplicia itu kan pasti disemprot pestisida, apalagi tidak terukur dosisnya pada penyemprotan ya. Penting disemprot, mati hamanya semprot lagi, sehingga ya pestisida yang menempel pada daun ya itu masuk ke dalam stomata pori-porinya ya, sehingga dia termetabolisme di dalam tanaman tadi ya, jadi mengalami biometabolisme ya. Nah biometabolisme itu yang menghasilkan residu ya, residu itu disimpan ya dengan jumlah tertentu kan gitu ya, sisanya mungkin diekspresikan seperti itu. Nah residu ini berapa persen gitu ya, kalau dia terlalu banyak terpapar oleh pestisida, nah ini sangat berbahaya kan gitu ya. Pestisida itu kan racun juga ya. Nah, ini harus kita perhitungkan juga, ini memenuhi syarat atau tidak ya, ini dengan kandungan organoklor dan organofosfat ya. Terus cemaran logam berat itu juga berpengaruh karena air yang diserap ya, misalnya apakah dia di lingkungan pabrik yang banyak, misalnya di daerah Palur situ ditanam ya, atau lingkungan pabrik, terus karena polusi udara misalnya ditanam di pinggir jalan ya, banyak asap-asap kendaraan atau asap pabrik itu ya, itu bisa menumpuk di tanaman tadi sehingga menyebabkan ya di dalam tanaman tadi itu mengalami proses sintesa logam yang sangat tinggi ya, terutama asap-asap kendaraan dan asap-asap pabrik tersebut ya, itu sehingga menyebabkan apa ya, kandungan logam beratnya semakin tinggi. Nah ini sangat-sangat berbahaya gitu ya. Jadi ke obat itu flavonoidnya bagus, kadarnya bagus, tetapi ya logamnya tinggi ya tetap saja ditolak ya, karena ini tidak memenuhi kualitas. Jangankan tanamannya, makanannya tetap dihitung kandungan cemaran logam beratnya juga ya. Nah itu perlu diatur.
Terus cemaran mikroba tadi ya, nah itu kapang kamir, terus Staphylococcus sp, E. coli, coliform itu dilakukan ya. Misalnya kalau mikroba itu Staphylococcus ada enggak dari misalnya dia ditanam di daerah misalnya di pinggiran ceperen itu ya, itu takutnya ada di situ. Atau juga misalnya ya di rumah sakit ya tingkat E. coli-nya tinggi ditanam, itu bisa jadi seperti itu ya, itu bisa menimbulkan. Terus cemaran aflatoksin, apakah tadi penyimpanan simplicianya itu sudah terlalu lama gitu ya, misalnya pada jagung, kacang-kacangan itu menimbulkan bulu-bulu halus ya seperti itu. Nah seperti virus itu adalah aflatoksin, ini menyebabkan terjadi demam yang tinggi ya, itu harus kita perhatikan. Nah itu yang bisa saya sampaikan dulu ya untuk pengantar pada standarisasi kali ini. Silakan Anda simak ya kuliah ini, dan saya akhiri saja kuliah ini ya, dari topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.